Firdaus Wibowo bingung bisa ada ke atas meja. Kok dia bisa bingung? Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu Eni, saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya. Dan maaf Bang Rasman yang lagi ribut sama Hotman, tidak ada maksud apapun. Tapi gini ya, saya sebagai seorang mentalis yang pernah juara dunia 2 kali. Kalau mereka mengancam tidak akan sidang sebelum hakim diganti, jadikan alasan tidak hadiran mereka sebagai upaya menghambat peradilan. Dan sah untuk ditahan. Bungkus Agus bang. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang pernyataan Firdaus dan komentar dari para artis dan netizen ya tentang perilaku Firdaus ya, dan Rasman juga di konversi pers. Oke, mari kita bahas. Buat teman-teman seperti biasa yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tuh tombol subscribe-nya. Dan gak lupa juga buat kalian yang pengen wangi nih, saya punya rekomendasi parfum dari Nikita Mirzani ya, Magela. Nah ini. Terus kalian juga saya punya rekomendasi lain dari Hin ya, aromanya bunga. Terus ada lagi parfum dari Eden Co yang kalau kalian suka coklat sama vanilla. Nah ini terus misalnya bang, itu parfum itu semua terlalu mahal buat saya punya merek Brave ya. Oke. Udah sedikit aja kayak gitu, karena biasanya saya ngejelasin secara detail ya, tapi nggak usah deh, nggak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kalian pikir Rasman nih takut? No! Kalau ada Buya masuk, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih film dan tidak takut. Saya tidak main-main. Ini tidak main-main, Pak. Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu Eni, saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya. Saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan pada hukum. Menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan, baris krim, kejaksaan, sampai peradilan. Saya benar, demi Allah. Siap tinggalkan Indonesia. Oke. Dan gak main-main ya, digebrak mejanya guys. Mengingatkan aja Pak, dari negeri ini bikin gaduh. Kesabaran sependek leher. Waduh. Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Kalau saya tahu, karena saya udah panik lihat klien saya itu udah dicekek oleh jaksa. Firdaus Wibowo bingung bisa ada ke atas meja. Kok dia bisa bingung? Saya lebih bingung. Abang Firdaus ya, kenapa kamu tiba-tiba naik meja? Dan orang yang pakai batik 2 orang itu orang nggak jelas mungkin. Kalau memang dia pamdal, mana surat pamdalnya? Adakah SOP pamdal Mahkamah Agung untuk mengajukan saya? Kenapa mengajukan saya tidak izin kepada kami yang saat itu ada di depan mereka? Apapun tindakan kalian harusnya izin kepada kami sebagai kuasa hukum. Jangan semena-mena terhadap klien saya. Jadi saya rasa tindakan klien kami Bang Rasman itu hal yang wajar di setiap peradilan, di setiap persidangan. Jangan kaku sekali. Hotman ini ketahuan jarang sidang, seringnya piknik. Makanya dia ini kaget melihat orang seperti itu. Jadi persidangan itu biasa kalau seandainya ada penuntut dengan yang dituntut itu diskusi setelah sidang itu biasa. Dan ini juga ini wanti-wanti saya kepada penganiaya klien saya yang pakai batik ini, entah ini orang dari mana ya, mengaku karyawan Mahkamah Agung, mencederai persidangan ya, memprovokasi ya. Kalau klien kami tidak ada tindakan, jangan euforia. Kalian justru yang menganiaya klien kami ya, yang dimana dan pasal 17 KUHP. Aneh banget ya. Saya malah amnesia, saya juga bingung lah. Lupa dia siapa yang naik meja ya. Sudah Pak, yang salah mejanya. Hai, yang mejanya sih. Ngapain meja jadi situ? Jadi Firdaus pengen naik kan? Ya itulah ya. Ini 2 video yang viral, tapi saya nggak nampilin semua karena kalau kalian mau nonton fullnya silahkan tonton di YouTube banyak. Tapi 2 video ini yang viral ya. Rasman getok meja, terus ada Firdaus yang lupa kalau dia bisa naik meja. Siapa yang naik gitu ya? Yuk kita lihat komentarnya Deddy Kobuzer. Maaf saya tidak pakai baju lagi, tapi saya tidak tahan harus buat video ini. Dan maaf Bang Rasman yang lagi ribut sama Hotman, tidak ada maksud apapun. Tapi gini ya, saya sebagai seorang mentalis yang pernah juara dunia 2 kali,
Saya tidak pernah melihat keajaiban atau sulap seperti ini. Gokil Bang Rasman. Gokil. Lihat. Saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk. Saya tidak Wih, main-main. terbang. Perhatiin sekali lagi gua slow mo ya. Lihat. Boom. Wih. Itu gelang lompat. Balik lagi ke tangan. Celup. Celup, nempel lagi. Kayak perisai Kapten Amerika, coy. No, that's magic. Gua serius puluhan tahun jadi mentalist, jadi magician. Gua nggak tahu caranya gimana, rahasianya gimana. But that's amazing, Bang Rasman. Gokil. Gokil, sumpah. Keren. Nemu aja di Kobuzer nih ya. Rasman, mendingan jangan preskon, mendingan lu buat di YouTube lu daripada wartawan lu omel-omelin. Ayo kalian fokus, Dinda mata jangan ke kanan ke kiri. Ingat kalian butuh berita, lu yang butuh diberitakan. Lu yang pengen banget ya jadi pusat perhatian. Kenapa wartawan lu omel-omelin? Lagian wartawan sih ngapain diam aja digituin? Lempar kek pakai bangku, lempar kek pakai botol aqua, apa kek di situ. Pulang deh wartawan udah. Suruh dia buat di YouTube aja sendiri. Udah kayak guru. Ada mic juga disodorin nerima. Wartawan noleh ke kanan ke kiri diomelin. Ngapain lu? Tolong deh nih wartawan. Udah bubar. Ngapain diberitakan lagi yang begitu-begitu? Muak tau. Jangan pernah ada preskon ya. Jadi wartawan ngadep ke sana dimarahin sama Bang Rasman. Fokus. Ngeri banget ya fokusnya ke Rasman. Coba kalau Rasman preskon, wartawan jangan ada yang datang. Pasti Rasman rekam sendiri preskon. Iya. Bener. Rasman itu sejenis apa sih? Kalau kata kita Mirjani sih sejenis next. Masyarakat menunggu ketegasan dari Mahkamah Agung untuk menangkap mereka. Masukkan saja, Pak. Kalau mereka mengancam tidak akan sidang sebelum hakim diganti, jadikan alasan tidak hadiran mereka sebagai upaya menghambat peradilan. Dan sah untuk ditahan. Kemudian keluarkan penetapan contempt of court ke pengadilan, kemudian laporkan oleh Kepala Bagian Keamanan Pengadilan bahwa ada teriakan-teriakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh oknum pengacara. Kemudian saya sampaikan agar Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Pengadilan Ambon telusuri lagi rekam jejak berita acara sumpahnya di pengadilan mana, tolong dicabut atau diberhentikan ya. Dikubur selama-lamanya, jangan lagi ada pengacara-pengacara seperti ini. Orang ini dulu ngakunya wartawan, sekarang dia ngakunya pengacara. Ngakunya pengacara pejabat, padahal hanya mulutnya yang sangat besar. Kita minta supaya majelisnya tegas, langsung masukin kandang kura-kura ninja. Masyarakat lihatlah, seluruh pengacara yang ribut ngamuk-ngamuk di situ jangan lagi dipakai ya, karena mereka itu nggak akan laku lagi. Udahlah, ini intinya Bang Farhat dendam banget nih ya sama Rasman gitu kan. Ini momen kesempatan dia buat manas-manasin nih. Wow. Sebenarnya sih dua pengacara yang kontroversial adalah kalau nggak Rasman, Farhat, Bang Firdaus gitu kan. Yang kontroversial ya. Bungkus Agus Bang. Baru saya bilangin di media itu ya kalau nggak Farhat ya Rasman gitu kan, saling ganti-gantian gitu, ada aja masalahnya ya. Kenapa pengacara disebut sebagai penasihat hukum? Kenapa tuh Mbak? Di persidangan itu diberi julukan sebagai penasihat hukum. Kenapa ada penasihat hukum? Karena nggak semua orang ngerti tentang hukum. Nah, kalau Abang Rasman itu emosi dalam menghadapi sebuah kasus, terutama itu kasusnya dia, ya wajar aja karena dia dalam posisi terdesak gitu loh. Dia kalau salah-salah strategi bisa aja dia nyemplung gitu ke jadi wajar aja kalau Bang Rasman itu emosian. Yang nggak wajar adalah kenapa pengacaranya ikut emosian, seakan-akan itu adalah masalah dia. Ingat, pengacara itu adalah penasihat hukum, orang yang bijak yang memberikan saran. Kalau misalnya ada hal-hal yang bertentangan dengan
yang harusnya terjadi, ya dipikirkan dulu strateginya seperti apa, di sidang selanjutnya apa yang harus dilakukan, bukan malah mencak-mencak apalagi naik ke atas meja. Siapa tuh? Iya sih bener ya, penasehat hukum gitu harusnya yang nenangi suasana, malah naik ke atas meja dan tiba-tiba lupa. Saya pun terkejut ini konversi persnya ya. Lanjut lagi. Saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Saya sudah bilang kafir saya kalau saya tahu. Ada yang bingung nih guys. Bingung kenapa dia bisa sampai naik ke meja. Dia bingung. Jangankan dia, kita aja sebagai penonton udah jelas bingung. Dia sendiri yang naik ke meja tapi dia bingung siapa yang membuat dia naik ke meja, siapa yang mendorong dia ke atas meja. Jadi katanya dia nggak tahu apa-apa, tahu-taunya dia naik ke atas meja. Wah, ngeri. Ilusi berarti. Ilusi ya Bang, ilusi. Bang Firdaus sudah mengakui kalau beliau refleks naik meja. Untung naik meja. Coba kalau beliau refleks tiba-tiba naik ke atas plafon, jadi repot semua kan. Masuk kayak kau. Aduh, lucu kali kan. Aku nggak berhenti ketawa-ketawa ngeliat komen orang ini. Berdua kan udah pernah nyobain ini nggak? Basreng. Refleks naik ke atas plafon. Saya juga nggak tahu kenapa saya refleks naik ke atas plafon ya. Nyari tangga. Sambil nontonin lawaknya sidang Bang Hotman dan Bang Rasman. Cocok kan. Tapi maaf kawan-kawan ya, aku nggak bela pengacaranya Bang Rasman. Tapi konsepnya pengacara itu adalah memperjuangkan dan memenangkan klien. Ya jadi bisa jadi mungkin ya naik-naik ke atas meja pengacaranya Bang Rasman itu mungkin untuk kemenangan. Tapi aku jujur, aku nggak pernah sepanjang karirku jadi lawyer aku melihat ada pengacara naik ke atas meja persidangan. Ya walaupun mungkin menurutku pengacara Bang Rasman terlalu berani, terlalu loyal, dan terlalu keren. Aduh, nggak berhenti makan basreng ini. Udah kali. Oke. Tapi nggak bisa berhenti makan gitu. Ya. Nggak pelit bumbu. Baiklah, makan basreng ya buat saya nyiler-rex. Tapi ini lucu sih, bisa refleks dia guys ya. Ya gimana kalau dia refleks naik plafon kan? Nggak kebayang gitu. Ya saya juga nggak tahu kok saya bisa naik plafon. Ngeri kali. Ada yang buat parodinya Bang Firdaus gitu. Aduh titel reuni teman sekolah. Oke. Saya pengamen bulungan. Pengamis. Saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya jaksa sembuh. Saya ini ketua umum organisasi. Saya ini ketua umum POI, Persatuan Organ Indonesia. Saya mah anak kaki 5. Saya Salpo PP. Gue juga kan wartawan. Saya kamera. Dan saya juga rocker. Dan saya boyband. Gue punya wartawan, gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Cut. Saya juga public figure. Saya punya pabrik piring. Gue kan musisi. Gue kan bersisik. Saya vokalis juga. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Saya sebenarnya basis sejak 1936. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah, ya belum mengakui, ya tapi udah dicatat di sini. Ini kasus dukun. Firdaus viral karena kasus dukun. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Aduh, kata-katanya terlalu ngeri, Mas. Kami dari kesultanan, kan saya cucunya Sultan, Mas. Saya cucu kandungnya Sultan. Saya iparnya Kim Jong Un. Saya ketua umum LSM KPK, Pak. Saya ketua umum LSM Mahkamah Konstitusi. Saya pengacara Ribo Dabo. Ya. Saya waras. Ternyata Firdaus banyak gitu bakatnya. Anak sultan, jadi pengamen lah, jadi rocker lah, jadi vokalis lah. Wow, saya waras. Itu paling lucu. Aduh, ini manusia paling all-round di dunia. Bener sekali, sakti bener ya. Dia dulu saya dukun, itu nggak ada ya. Untung aja nggak ada ya pengacara dukun. Pas dibuktiin kagak bisa dukunnya ya. Ngaku guys, ngaku gitu dukunnya. Ya saya bohong gitu ya. Tapi guys, untuk info akhir aja ya, secara resmi Firdaus Oibowo dipecat guys ternyata. Resmi keputusan ini akan saya bacakan. Keputusan yang sudah dinyatakan benar oleh seluruh DPD se-Indonesia, Kongres Advokat Indonesia. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 007/DPP/KAI/SK/1 Romawi/2025
tentang pemecatan Saudara M. Firdaus Wibowo, sarjana hukum dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, menimbang bahwa untuk menjaga kewibawaan, kesatuan dan persatuan serta kinerja yang baik bagi Kongres Advokat Indonesia, maka diperlukan anggota yang memiliki integritas. Tapi kita lihat nih komentarnya, apakah dia coba mengelak ya dari kalimat ini? Gue yakin sih harusnya mengelak sih. Nggak mungkin, gue nggak kenal Firdaus menerima mentah-mentah kalimat ini ya. Kalau kita mau lihat di media, biasanya Firdaus bakal muncul dan dia membuat statement yang lebih keren lagi. Contohnya Rasman gitu ya, udah berapa kali gitu muncul di media, Rasman kami keluarkan, kami tangguhkan. Tapi ya kita lihat ya, Rasman selalu ada di media gitu. Nah, aku pengacara, kita lihat di komentarnya. Daus tidak salah, yang salah siapa yang naikin dia ke atas meja. Mungkin ada jin tomang di sana ya, Nix. Biasa kalau di sekolah TK dulu anak cowok suka ada yang naik-naik meja gitu. Ini beda. Ini meja persidangan ya. Ya kali meja persidangan bisa dinaikin, itu ada aturan lah ya. Next. Multi talent banget Firdaus Refleks naik ke meja karena terbiasa bela diri. Ini alasan Firdaus naik meja gitu ya. Saya penganut bela diri, ya saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya. Tahu-tahu saya udah di atas meja. Gitu. Jadi itu refleks saya. Refleks itu alasan dari Pak Firdaus Wibowo ya. Nah, kita lihat aja ya gimana kelanjutannya dengan alasan Firdaus selanjutnya. Saya undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa cek out parfum agar kalian wangi, bisa dijadiin kado juga ya, biar siapa pasangan kalian selalu wangi gitu, orang deket juga makin enak. Saya Fadli undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya manusia biasa yang tidak lupa dengan salah. See you, goodbye, bye bye, subscribe. Firdaus multi talent sekali. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.